Perkenalkan, nama saya Neni Arsasi SPD. Saya mahasiswa PCG Angkatan 3 tahun 2023. Hari ini saya akan mengambil PTL 2 saya di SDN 1 Tumangkawan, Kecamatan Bukit Sentuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Adil Katerino Basuramin Kasilaga Besemat Kajibata arus. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Hari ini untuk memulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Angelika Agustina, Hadir, Bu. Arya Saputra, Hadir, Bu. Dino Herdio, Hadir, Bu. Krispa, Hadir, Bu. Mika, Hadir, Bu. Silpatia. Hadir, Bu. Semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kita? Siap, Bu. Ya. Silakan sebelum memulai pembelajaran kita, silakan untuk Dino Herdio memimpin kita dalam doa dulu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Dino Herdio. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa, agama dan percaya masing-masing berdoa bulan. Berdoa selesai. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini supaya semangat nih dalam pembelajarannya, kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Nah, hafal semua untuk lagu Garuda Pancasila? Hafal, Bu. Ya, silakan berdiri semua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Minggu kemarin untuk pertemuan yang hari kemarin ya, minggu kemarin kita untuk pembelajaran, hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika kembali ya. Matematika kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya luas permukaan, prisma dan limas. Tahukah hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Berarti hari ini kita lanjut ke yang namanya volume. Volume apa hari ini? Volume tabung. Kemarin kita sudah membahas yang namanya volume limas dan volume prisma. Hari ini kita akan membahas yang namanya volume tabung ya. Nah, volume tabung itu sama seperti kemarin. Volume tabung adalah isi dari tabung. Isi dari tabung itu yang dinamakan volume tabung. Nah, Ibu mau tanya. Ini apa nih? Bentuk apa dia? Lingkaran. Apa lagi?
menggunakan jari-jari, ya. Kalau dia satu penuh seperti ini diameter, tapi kalau dia setengah itu jari-jari, ya. Paham ya? Nah, ini tadi berbentuk apa ini tadi berbentuk? Ya, berbentuk apa dia ini? Lingkaran, bulat, persegi panjang. Apa lagi? Bentuk gas. Apa lagi? Ini adalah berbentuk. Kita tadi akan membahas teori pembelajaran apa? Matematika tentang apa? Tabung. Berarti ini berbentuk tabung. Hari ini kita akan membuat ini nih apa? Berbentuk tabung ini kita gunakan dari barang bekas ini menjadi sesuatu yang paling indah. Kita akan buat menjadi tempat pensil atau tempat spidol kita. Nanti kita taruh di sini, ya. Jadi ini tempat pensil akan menjadi tempat pensil atau tempat spidol, ya. Ini ya. Nanti kita buat. Nanti kita bagikan kelompoknya. Kira-kira paham nggak tentang penjelasan dalam tabung ini tadi? Jadi tabung itu tadi terdiri dari dua bangun ruang. Yang pertama adalah lingkaran, yang kedua persegi panjang. Untuk menghitung volume rumus, dia punya rumus menghitung volume tabung ini, ya. Punya rumus ya, menghitung volume tabung ini punya rumus, ya. Jadi menghitungnya rumusnya itu, rumusnya ya, rumus volume tabung P, ini volume ya, sama dengan P kali R kuadrat dikali T. R kuadrat ini adalah jari-jari. T ini adalah T apa? Tinggi. Ya. Jadi kita untuk menghitung volume tabung itu dengan rumus P sama dengan P dikali R kuadrat dikali T. Ya. P ini tadi apa? Volume. P ini ada nilainya. Ketentuan nilai, yaitu P ini, nilai P ini ya. P ini sama dengan dia bisa menggunakan 3,14 dan 22/7. Ini ketentuan sudah final. Yang mana yang bisa dipakai nanti 3,14 atau 22/7. Ya, ini sudah final nih untuk P-nya. Kalau R ini tadi adalah jari-jari. R sama dengan jari-jari. Nah. T tadi apa? Tinggi. Nah. Gimana caranya kita menghitung volume? Tahu cara menghitung volumenya? Gimana? Hah? Pakai? Misalnya nih. Ini gambar nih tabung. Ya, gambar tabung ya. Misalnya tingginya ini 20, jari-jarinya ini 14 cm ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berapa sih volume tabungnya ini? Ya, cara menghitungnya kita masukkan ke dalam rumus. Ya, berarti kita masukkan, diketahui dulu ya. Diketahui T-nya R-nya berapa? R-nya berapa? 14 apa? Tingginya berapa? 20 apa? 20 cm. Berarti jari-jarinya adalah 14 cm dan tinggi 20 cm. Kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan P
dikali R kuadrat dikali tinggi. Kita masukkan Pi sama dengan Q-nya kita pakai 22/7 ya, kali R kuadrat. R-nya berapa? 4. Ini pangkat 2 kali Q-nya 20. Kita keluarkan dulu ya. 22/7. 14 kali 14 berapa? Karena dia 2 kali kan? Pangkat 2 artinya dia 2 kali. 14 kali 2 berapa? Atau 14 tambah 14 berapa? Berapa? 28 kali 20. Kita masukkan Pi sama dengan 22/7 kali kan 28 kali 20. 28 kali 20. Hitung. 0 kali 8? 0. 0 kali 2? 0. 2 ke 8? 0 ya. 2 ke 8? 16. Terus 6 naik 1. 2 kali 2? 4. 4 tambah 1? Berarti kita jumlahkan ya. 0 tambah 6 turun 5. Berarti ini 560. Kita kalikan 22 kali 650 dibagi 7. Berarti 560 dikali 22. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Buat perkaliannya. Angel, silakan Angel. Hitung dulu Angel. Cari perkaliannya. 2 kali 0. 2 kali 6. 2 naik 2 kali 5. 10 tambah 1. Ya, ya, baru yang di bawah 2 lagi. 2 lagi mana? Ya, 0. 2 kali 6. 2 naik 1. Betul ya, 1 itu ya. Nggak apa-apa, jangan aja, jangan hapus. Biar aja 1 itu. Ya, 1, 2 kali 10 tambah 1. Ya, cara semuanya menjawab. Jadi nanti harus seperti itu ya. Harus bisa ya. Itu aja. Berapa jawabannya? 12.300. Berapa jawabannya? 12.320. Tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, hebat ya, teman sudah bisa. Berarti 560 dikali 22 itu adalah 12.320. Kita masukkan dulu di sini. 12.320 dibagi 7. Ada yang bisa untuk kemudian? Berarti kita masukkan 12.320 dibagi 7. 12 kali 7 dapat berapa? Dapat 1 kali 7. Kita kurang. 12 dikurang 7 berapa? 12 kurang 7 bisa 2. Bisa? 2. 12 dikurang 7. 4. 5 bagi 7 bisa tidak? Turun? 3. Ini turun. Jadi 57 kali berapa yang hasil mendekati 53? Berapa? Lebih dari 53 tidak bisa, tapi dia mendekati bisa. Berapa? Dapat? Tuh. 7 kali 7? 49. Nah, 3 kurang 9 bisa tidak? Bisa, Bu. Tidak bisa. Maka minus 1 dari 5 menjadi 4. menjadi 13. berapa? Menjadi 13.
Habis ya? Karena yang sisa 0 kan? Berarti kita beri 0. Berarti jawabnya berapa? 1760. Berarti volume tabung itu 1760 cm. Berarti volume tabung dari tabung tadi tingginya 20, jari-jarinya 14, itu yaitu 1760 cm. Kira-kira paham nggak dari penjelasan Ibu? Paham? Paham? Ya, berarti ini cara menghitung volume. Nah, menghitung volume caranya seperti ini. Apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada banyak manfaatnya ya. Kamu punya ember nggak di rumah? Pernah diisi air nggak? Tahu nggak kamu berapa liter isi airnya? Tahu nggak berapa liter isi air dalam ember? Tidak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, cara kamu menghitung supaya kamu tahu berapa sih isi ember, volume embermu itu berapa? Nah, cara menghitungnya dengan cara seperti inilah rumusnya. Jadi kamu tahu isi sekian liter dapatnya. Ya kan? Nah, isi kalau diisi ini kalau pakai air nih ember saya ini isinya seperti ini, segini banyaknya ini liternya. Jadi tahu ukurannya, ya. Inilah manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bisa dimanfaatkan ya. Ya, bisa dimanfaatkan. Masih semangat belajar? Masih semangat? Untuk semangatnya silahkan berdiri semua. Kita akan menyanyikan yel-yel kelas kita. Yel-yelnya masih ingat gak? Harus semangat ya. Harus dengan tepuk tangan yang riang gembira. Karena hari ini kita akan beriang gembira ya. Itu yang 3 mulai ya. 1, 2, 3. Tadi kita sudah bahas tentang volume tabung, cara menghitung volume tabung. Hari ini seperti yang dibilang tadi, kita akan membuat yang namanya apa tadi? Tabung. Kita membuat barang bekas ini menjadi apa tadi? Tempat pensil atau tempat spidol. Hari ini kamu ukur nih, kamu buat. Gimana sih caranya? Dari apa tadi? Seperti apa? Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu videonya ya. Caranya, cara kerjanya ya. Kita lihat dulu videonya. Ini ada videonya ya. Kedengaran semua kelihatan nggak? Kelihatan ya? Apa tuh? Tuh, dengar dulu. Sifat-sifat dari tabung dan jaring dari tabung. Tapi sebelumnya, untuk sebagai pos yang belum melihat video sebelumnya, ada balok, ada kubus dan kawan-kawan, itu bisa langsung klik. Tinggal
tiga sisi sebenarnya ya. Ada tiga sisi. Misalnya ini tadi, ini sisi lingkaran, permukaannya juga menjadi sebuah sisi. Ini tadi adalah sebuah sisi. Berarti dalam bangun ruang tabung itu ada 3 buah sisi. Punya titik sudut tidak tadi? Punya titik sudut tidak tadi? Tidak. Ya nggak tadi? Penjelasan dalam video tadi punya titik sudut tidak? Tidak. Dia hanya memiliki 3 buah sisi. Untuk membentuk sisi tingginya ini tadi terbentuk dari bangun ruang apa kata tadi? Ya, untuk menentukan alas dari bangun ruang lingkaran. Untuk permukaannya terbentuk dari bangun ruang apa tadi? Lingkaran. Berarti paham nggak dari videonya ini? Paham. Berarti tadi dalam tabung ini hanya ada 3 buah sisi, yaitu alas, permukaan, dan tingginya. Ada 3 buah sisi. Dia tidak mempunyai titik sudut. Tabung itu tidak mempunyai titik sudut. Lain hal kalau dia persegi panjang. Persegi panjang dia mempunyai sifat yaitu mempunyai titik sudut dan mempunyai sisi. Kalau persegi itu dia mempunyai 4 titik sudut ya, 8 titik sudut untuk persegi. Ya, sudah siap untuk mempraktekkannya? Sudah siap? Semangat ini? Semangat nggak? Coba dulu tepuk tangan dulu. Oke, hebat. Tapi semua masih semangat ya? Masih semangat ya? Semangat ya? Oke, hari ini Ibu kasih kita untuk mempraktekkan yang namanya membuat selimut tabung. Tadi terbentuk dari apa? Dari lingkaran, lalu persegi panjang. Oke, hebat. Hari ini berarti ini sudah ditentukan kelompok ya. Ini LKPD-nya, cara mengerjakan tugasnya. Ini cara mengerjakan tugasnya. Jadi ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke. Ini kelompok 1 dulu ya. Kamu bagikan nanti ya. Kerjanya harus A few moments later. silakan dikumpul hasilnya dengan proyeknya itu. Hasilnya dengan anunya, hasil dengan karyanya itu tadi dikumpul di depan. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas Ibu kasih ya. Ini dijawab ya, soal evaluasinya ini dijawab. Ini ada Ibu kasih tugas ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Nah, tulis namanya ya. Itu sudah ada nomor dia kamu satu ya. Nah, hari ini tadi pembelajaran kita yaitu tentang apa pembelajaran kita tadi? Tentang tabung, yaitu menghitung tentang menghitung volume tabung. Tadi kita sudah menghasilkan dari kaleng bekas, menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat buat kita ya. Ini tadi yaitu kaleng bekas kita buat menjadi tempat pensil atau spidol. Jadi kita kalau ada sesuatu di rumah yang bisa kita manfaatkan, pergunakan
hari ini gimana perasaannya untuk pelajaran hari ini? Nah, kalau senang tepuk tangan dong. Untuk pelajaran hari ini kira-kira bisa dipahami tidak? Paham. Oke. Tadi dari rumus sudah dikasih tahu, bahkan ini tadi Ibu sudah kasih soal, sudah bisa dijawab. Ibu kasih tugas buat proyeknya juga sudah bisa dibuat sedemikian rupa. Berarti hari ini kita anggap deal selesai untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ya, kira-kira paham ya dengan pembelajaran teori bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, yaitu kita memanfaatkan sesuatu yang sudah tidak dipakai tetapi menjadi sesuatu yang berguna. Ya, kira-kira paham ya? Semangat? Siap lagi belajar besok? Siap lagi kalau kita buat proyek? Oke, silakan kepada Dino Herdio untuk memimpin kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan kepada Dino Herdio. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa, agama dan masing-masing berdoa pelan. Berdoa selesai. Ucapkan selamat siang. Siap.